uhayyikum bi ihsani tahiyatan azimatan wa tahiyatan ahlal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana Shalla alaika Allahu barika alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Yang kami takdimi para ulama dan yang kami muliakan para sesepuh pondok pesantren Balerante yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim saya kepada beliau-beliau Dan teman-teman saya yang berbahagia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita melihat perubahan yang terjadi pada kupu-kupu? Kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang indah. Seekor binatang yang lahir dengan keadaan paling rendah. Kehadirannya seolah dianggap sebagai musibah. Dipandang dari yang lain dengan sebelah mata. Namun apa setelah datangnya berkah? Secara perlahan binatang tersebut lahir menjadi kupu-kupu setelah mengalami hari-hari yang panjang di dalam kepompong, dan pada saatnya tiba kebahagiaan membuncah. Kata kebahagiaan inilah yang nantinya akan membawa manusia menuju kesejahteraan hakiki. Untuk apa kaya tapi hidup sebatang kara? Untuk apa terhormat tapi susah untuk bertaubat? Untuk apa terpandang tapi sering hidup meradang? Mending kita bahagia asalkan sejahtera. Sejahtera adalah harapan bagi semua umat. Umat mana yang hidupnya tidak ingin sejahtera? Kamikah? Andakah? Merekakah? Saya yakin kita semua ingin sejahtera. Hadirin yang kami hormati, dari ungkapan di atas, maka perkenankanlah kami menyampaikan sebuah nasihat yang insya Allah bermanfaat melalui sebuah tema membangun kesejahteraan umat. Ada sebuah kisah Al-Quran yang menceritakan bahwa Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sebuah sumur oleh saudaranya sendiri, disusul dengan pemenjaraannya oleh para penguasa Mesir. Semuanya itu merupakan jalan yang harus ditempuh oleh beliau untuk mencapai puncak kebesaran dan kemuliaan sebagai nabi, serta tingkat hidup yang mewah dan sejahtera sebagai seorang penguasa dalam sebuah kerajaan yang besar, yang dengan kekuasaannya sebagai wakil raja dapat menghimpunkan kembali seluruh anggota keluarganya setelah sekian lama berpisah dan bercerai-berai. Banyak ajaran dan kisah yang dapat dipetik dari kisah Nabi Yusuf yang penuh dengan pengalaman hidup yang pahit itu. Di antaranya ialah bahwasannya penderitaan seseorang yang nampaknya merupakan suatu musibah dan bencana, pada hakikatnya dalam banyak hal bahkan merupakan rahmat dan berkah yang masih terselubung bagi penderitaannya. Karena selalu bahwa penderitaan yang dianggap itu suatu musibah adalah menjadi permulaan dari kebahagiaan dan menjadi kesejahteraan yang tidak dapat diduga-duga. Hadirin yang kami hormati, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma
syaitan-syaitan yang terkutuk. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kata rahmatan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam tafsir Ibnul Qayyim, sebagaimana yang kami kutip, yaitu pendapat yang lebih benar dalam menafsirkan ayat ini adalah bahwa rahmat di sini bersifat umum. Dalam masalah ini terdapat dua penafsiran. Pertama, alam semesta Secara umum mendapat manfaat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kedua, orang yang mengikuti beliau. Dapat meraih kemuliaan di dunia sekaligus di akhirat. Maka secara langsung Islam adalah rahmat bagi setiap manusia. Namun orang yang beriman yang menerima rahmat dan mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat. Islam hadir dengan membawa kesejahteraan umat manusia. Hadirin yang kami hormati, lantas bagaimanakah Islam yang hadir tersebut dapat membangun kesejahteraan umat? Jawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, marilah kita membangun kesejahteraan umat melalui sistem hukum. Hukum yang dimaksud adalah dengan mengikuti 4 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma'. Dengan kita mengikuti ajaran yang terkandung dalam hukum Islam, maka dengan sendirinya kesejahteraan telah menghampiri kita semua. Yang kedua, marilah kita membangun kesejahteraan melalui sistem ekonomi. Hal ini ditandai dengan maraknya berdiri lembaga-lembaga syariah dan sejenisnya seperti Baitul Mal wa Tamwil atau disebut dengan BMT dan bank-bank syariah di sektor praktis. Yang ketiga, marilah kita membangun kesejahteraan melalui sistem politik. Menurut Bapak Profesor Quraisy Shihab, agama harus mampu berperan mengarahkan kehidupan sosial menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera di bawah naungan maghfirah Allah yang dalam bahasa Al-Quran diungkapkan dengan Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menurutnya ada 3 peran agama dalam mewujudkan hal demikian, yaitu Pertama, agama hendaknya menjadi kekuatan pendorong bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedua, agama hendaknya memberikan kepada individu dan masyarakat sesuatu kekuatan pendorong untuk meningkatkan partisipasi dalam karya dan kreasi masyarakat. Ketiga, agama dengan nilai-nilai harus mampu berperan sebagai isolator yang menghambat seseorang dari segala penyimpangan. Hadirin yang kami hormati, namun demikian manakala kesejahteraan telah menghampiri kita semua, khususnya bagi semua umat muslim, lantas apa yang harus kita lakukan? Tentu kita dilarang untuk terlalu bergembira dan melampaui batas. Dan jangan pula berputus asa apabila kita masih merasa belum sejahtera. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kata asrafu secara bahasa memiliki arti melampaui batas. Hal ini menggambarkan ketika seseorang mukmin memperoleh nikmat dan karunia berupa keluasan rizki, kesempurnaan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Ia tidak sepatutnya memperlihatkan sukacita dan kegembiraan yang berlebih-lebihan. Ia bahkan harus bersyukur kepada Allah dengan melipat gandakan amal solehnya sambil menyadarkan diri bahwa apa yang diperolehnya itu kadang-kadang bisa dengan mudah dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita sebagai hamba yang melampaui batas, tetapi ampunan Allah tidak akan putus. Bahkan Allah menyupport kita untuk mencari rahmatnya. Di dalam ayat yang sama Allah menyupport kita. La taqnatu min rahmatillah. Subhanallah, betapa baiknya Allah terhadap kita. Allah begitu bijak, begitu sempurna dengan ayat ini. Allah menunjukkan kemaha pengampunannya. Hadirin yang kami hormati, dari pemaparan kami di atas, marilah kita bersama-sama membangun kesejahteraan melalui sistem hukum, sistem ekonomi, dan politik. Dan manakala ketika kesejahteraan telah menghampiri kita, maka janganlah kamu berbuat yang melampaui batas dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. pada kesempatan kali ini kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, pelajari akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Hei 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 wali santri, Kami ucapkan terima kasih, juga hadirin yang menyaksikan, cukup sekian. Oh, hei 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 wali santri, kami ucapkan terima kasih, juga hadirin yang menyaksikan, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give a big round of applause. We would like to thank Three Awesome because it has given sentence that can change our perspective in living in society with prosperous. The next agenda is Arabic speech that will be delivered by Sister Leticia Alia Dinata. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum
الصلاة وهذا ما يقول إمام مالك يا ابن أخي تعلم الآداب قبل أن تتعلم العلم ويقول العلماء الآداب فوق العلم العلم مهم ولكن أهم من ذلك يعني الآداب وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فيا أيها المستمعون أرسل الرسول للأخلاق وينقسم الآداب إلى قسمين حفظ اللسان وحفظ المعاملة بين الناس وجب علينا أن نحفظ لساننا من الكلام الفاحشة والغيبة والنميمة وقول الزور ويقول العلماء سلامة الإنسان في حفظ اللسان إن من سلامة المرء في حفظ لسانه وجب علينا أن نحفظ معاملتنا مع الناس معاملتنا مع الله ومع والدينا حتى إلى غيرنا إذا أردنا أن نعرف شأن أحد حقيره أم سعيد فانظر إلى أدبه وانظر إلى أحواله ولا تنظر إلى جمل أثوابه وحسن زينته يقول العلماء ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأداب أكتفي بهذا القدر عسى الله أن يجعلنا من المتخلقين والمحسنين في حياتنا أكتفي بهذا القدر انظر ما قال ولا تنظر من قال لتسير معي في كل فرحة وكل حسرة للدراسة معي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Give a big round of applause. The next agenda is greeting from Abah Lazim Jauhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiullah Muhammad amma ba'd. Para alim, para asatidzah yang saya muliakan, para bapak, para ibu dan hadirin sekalian yang saya cintai. Pertama, puji syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang tiada tara dan tak mungkin kita bisa membalasnya. Yang kedua, salawat dan salam tetap kami hantarkan kepada beliau junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ki sebenarnya keder ya. Atas nama sesepuh keder, kula masih nom ngundangnya sesepuh. Makaten kula pengen duwe anak teng pondok
Bahkan niliki anak kula ku nangis, seneng lan nangis, ngoten lho. Alangkah bahagianya apabila kedua orang tua sebagai bapak dan ibu melihat anaknya itu apabila menjadi anak yang soleh solehah, masya Allah, senengnya beli kejagan. Tetapi alangkah celakanya kedua orang tua apabila mempunyai anak, ya Allah, yang amburadul, tak berakhlak, masya Allah, nangis. Makanya kula muji syukur dumateng panjenengan sedaya yang sudah memberikan anaknya, mempercayakan anaknya kepada saudara-saudara kami yang berada di pondok pesantren. Itu masya Allah, alangkah mulianya sampean-sampean ini menjadi orang-orang tua yang paling mulia. Karena apa? Karena mendidik anak itu paling sulit. Lah keringat sampean moga-moga menjadikan keberkahan nanti yaumal kiamah, semoga dibalas oleh Allah dengan jannatun naim. Karena orang tua itu masya Allah, kula sebagai orang tua yang sudah punya cucu, masya Allah, alangkah bahagianya, bahagia sekali melihat anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh. Tetapi akan selalu menangis sebagai orang tua itu bila melihat anak-anak yang di jalanan, ya Allah ya Rabb. Maka dari itu kami mewakili, kula niki pamane Kiai Zainuddin, namung saged ngucapaken muga-muga Bapak Kiai Zainuddin dan ibunya itu mendapatkan keberkahan dari Allah, kenikmatan, kesehatan, dan diberi rezeki yang banyak agar supaya pondoknya tetap maju. Dan kula mewakili sesepuh Pondok Pesantren Al-Jauhariyah, mudah-mudahan apabila sampean-sampean punya anak laki-laki, tolong titipkan kepada kami di sini di Pondok Pesantren kami Al-Jauhariyah. Yang perempuan di saudara-saudara kami, itu menjadi kebanggaan kami apabila sampean-sampean percaya kepada kami di Pondok Pesantren kami. Karena apa? Karena mendidik anak itu, ya Allah, betapa susahnya Pak mendidik anak itu. Mendidik anak yang soleh itu susah sekali, susah. Untunglah sampean-sampean ini, apabila sampean-sampean ini anaknya dipercayakan kepada kami, itu untung sekali. Semoga Allah membalasnya dengan jannatun naim besok yaumal kiamah. Dan semoga sampean-sampean ini besok yaumal kiamah dipertemukan dengan kami-kami dalam satu tempat yang paling nikmat, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Ngomong kula mboten saged campur baur bahasanya Pak, jadi nggak bisa bahasa Jawa yang enak, bahasa Indonesia yang enak. Cuman kami terima kasih sekali kepada bapak-bapak ibu yang telah mempercayakan anak-anaknya kepada kami di sini. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu ini mendapatkan pahala yang paling indah dalam akhirat nanti. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very